Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat, pemirsa orang baik TV Dakwah Al-Suru yang sama berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan terus menerus mengalir dalam mengisi sisa kehidupan kita. Mudah-mudahan semuanya itu kita lalui dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sangat singkat ini, insyaallah kita akan sedikit memberikan pemahaman agama kepada kita semua terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui saudara kita yang sedang sakarat. Tentu kematian ini bukan cerita yang baru lagi bagi diri kita, sebab kita semua tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah tetapkan kematian pada seorang hamba, maka hamba itu tidak akan bisa mampu untuk memajukan atau memundurkan sedikit pun kematian yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke pokok pembahasan yang terkait dengan bagaimana sikap kita ketika kita melihat saudara kita sedang sakaratul maut, ya, sedang sakarat. Artinya memang secara kasat mata kita melihat ya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa melanjutkan kehidupan oleh karena berbagai ya keadaan yang kita lihat. Dan biasa seperti begini dalam kondisi sakit, maka sikap kita sebagai seorang muslim itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu saudara kita yang sedang sakarat. Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum, ya, saya ulang, lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Lakinu maksudnya apa? Talkinlah, ya, talkinlah mautakum, salah seorang di antara kalian yang kalian lihat dia itu sedang sakarat, mau mengalami kematian. Sekarang pertanyaannya, kalimat apa yang harus kita baca? Maka kita baca kalimat la ilaha illallah, kita bisikkan di telinganya, kemudian kita katakan kepada yang sakit tersebut untuk mengikuti apa yang kita baca. Mudah-mudahan dengan bimbingan kita yang kita lakukan kepada orang sakit yang sedang mengalami sakarat ini bisa memberikan keringanan terhadap lisannya untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka untuknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalimat ini, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak semudah kita membalik telapak tangan untuk kita katakan dengan kalimat gampang. Orang yang mampu pada saat dia sakaratul maut mengucap kalimat la ilaha illallah itu mengalami kegampangan karena mungkin di masa hidupnya dia terus melakukan kebaikan dan mengerjakan amal-amal soleh. Beda dengan orang yang tidak melakukan kebaikan dan tidak mengerjakan amal-amal soleh. Tentu ketika kita mentalkin mereka, kita mengajar mereka, maka mereka akan tersibukkan dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Jadi kematian yang ada pada diri kita ya tergantung bagaimana kebiasaan kita sampai akhir kehidupan kita.
Jadi kalau kita biasa di masjid, kita biasa mengaji, kita biasa melakukan kebaikan, kita biasa menampakkan hal-hal yang sifatnya positif, maka insya Allah semua hal tersebut akan menemani kita dalam prosesi daripada kematian yang akan kita alami. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya marilah kita terus melakukan kebaikan, sebab kebaikan itu akan membantu lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dan mampu melafalkan kalimat ini di akhir kehidupan kita. Tentunya masih ada kesempatan bagi kita untuk berbondong-bondong melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh. Jangan kita abaikan hal-hal tersebut, sebab itu adalah merupakan penunjang kebahagiaan kita tatkala kita mau menghadapi kematian dan ketika kita berhadapan dengan Allah kelak di kemudian hari. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerja silahkan bekerja, tapi jangan pekerjaan itu melalaikan kita untuk mengingat Allah, terutama dalam hal menjaga sholat 5 waktu. Bagi kita yang sudah balik, jangan sampai putus sholat 5 waktu kita, karena itu adalah merupakan kekuatan dan tanda keislaman kita telah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jauh dari 5 waktu, kita jauh dari baca Quran, kita jauh dari berbuat baik, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa Allah tidak sayang kepada diri kita. Olehnya itu, bagi mereka yang mungkin berada pada posisi yang baru saja didengar, marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kembali ke rel yang benar-benar diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari berganti, masa berlalu, kita insyaallah akan mendapatkan hidayah yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tampil mau berubah menjadi yang terbaik, sehingga ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah, lantas kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, sekali lagi insyaallah, insyaallah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.